membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada uswah dan qudwah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin. Sebelumnya ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan, Ibu? Alhamdulillah. Saya mah nanti. Sudah ada sarapannya ya. Nah, kita tilawah dulu ya ibu-ibu di surat Al-Hajj. Nah, ini tentang haji ya. Pas bisa nih. Ayat ke-16 ibu ya. Oke, kita mulai saja. Ayat 16. Semuanya sudah baca ya. Ini berakhir di ayat 38. Oke, nah. Berikutnya koreksi ya sedikit, beberapa. Mulai dari kita dulu dari ayat 24 sampai 27 ya. Nah, tadi ada nun ketemu sin. Nah, itu ikhfa ya, tapi ikhfanya nanti kita bedakan sama-sama. Ada yang ikhfanya itu masuk ke arah tafkhim, ada yang ke tipis ya, tarqiq gitu. Nah, tadi sedikit tebal, harus tipis ya. Terus ketika kita menemukan ada tanwin ketemu hamzah wasal, nah itu dibacanya anil a. Nah, jadi ada nun wiqayah gitu ya. Sawa'anil akifu fihi wal badi. Nah, gitu ya. Dan terakhir pas ayat 27 amiqo. Nah, tadi qalqalahnya agak kurang kalau qalqalahnya sudah cukup paling tebalnya qaf ya. Amiqo. Nah, gitu. Berikutnya Ibu Lia ya. Kalau Bu Lia tadi yang saya perhatikan, yang saya dengarkan yang zalnya. Nah, ada yang zal itu di ayat berapa tulisnya? Yaz. Nah, yaznya ditambah, dialirkan ya, dirohwahkan. Nah, walaupun memang secara dari segi nafas dia punya sifat jahar, tapi pas ketika dia sukun punya juga rohwah gitu ya. Ayat berapa tadi teh? 28 mananya? Wayazkurus, itu ya. Gitu ya. Gitu. Terus kalau Budiana tadi yang nah itu nanti sama-sama kita bedakan, ada tebal dan tipis begitu ya. Terus kalau Bu Yuli tadi sedikit ada tambahan huruf nun ya. Nah, tapi diulang. Sayangnya diulang mah. Cenah aya nunan tadi tuhnya. Gitu. Terus yang terakhir ada yudafi'u. Nah, tadi ada masuk ke hamzah yudafi'u. Nah, gitu ya. Harusnya tetap yudafi'u a. Nah, karena memang ini ada ain ketemu ain hidup. Memang agak susah ya. Bisa korbannya itu yang kedua atau korbannya yang ketiga ya. Jadi hamzah yudafi'u a. Nah, kadang gini. Nah, betul. Nah, jadi yang pertamanya hamzah, yang keduanya baru pas gitu. Nah, seharusnya dua-duanya yudafi'u a. Nah, jadi siap-siap di tengah-tengah tenggorokan. Memang suka kagok ini ya. Ada ain ketemu ain tapi hidup dua-duanya.
terkadang yudafi'u a atau terkadang yudafi'u a gitu ya. Salah satunya jadi korban gitu. Jadi terkadang hamzah ya yang pertama atau hamzah yang kedua. Seharusnya dua-duanya ain ya. Yudafi'u a. Nah, gitu ya. Jadi ibu-ibu ya sedikit koreksi. Nah, menyikapi terkait ini ya sebelum ke materi yang baru ya gunah al-ikhfa kalau nggak salah. Sekarang teh kan berita-berita teh sangat luar biasa apa ya, yang positif banyak sih ya, tapi kebanyakan teh yang negatif ya. Ada apa, perselingkuhan, ada kekasaran, ada korupsi, itu sudah puguh ya korupsi. Nah, padahal mayoritas orang Indonesia teh orang Islam begitu ya. Tapi kenapa kemaksiatan teh di apa namanya teh dipertontonkan ya? Bahkan baru kemarin-kemarin gitu ada si laki-laki teh kekuasaannya perempuan nyamar bu jadi perempuan ya pas masuk teh masuk ya sama bu kosnya teh apa namanya teh kata kita mah curiga nah itu teh perempuan teh rada aneh ya. Ternyata pas ketika disamperin laki-laki sedang mohon maaf ya sedang tidak berbusana begitu. Dan di apa namanya teh diinterogasi ternyata sudah melakukan hal yang terlarang ya hubungan suami istri padahal mereka teh mahasiswi. Nah, KTP-nya Islam gitu. Nah, kenapa terjadi seperti itu ya kira-kira kata ibu-ibu kenapa? Kemaksiatan merajalela ya. Oh, sini ya. Betul betul. Oh iya. Kalau dibilang kelas bawah gitu lah. Saya sih akhirnya begini berpikirnya lebih baik kosong daripada saat aku memfasilitasi sesuatu yang tidak sengaja. Ya betul betul. Kalau saya lihat dari semua yang nanya, mungkin bisa kita lebih dari 50% menanyakan bebas tidak kak? Betul betul. Alhamdulillah ya betul betul. Itu semuanya nanya gitu kebanyakan 50% gitu. Ya awal-awal kan kita ini kan kita masih belum tahu sudah bebasnya apa yang bebas suami suka apa mangga motor mah kan maksudnya ke arah sana gitu ya, betul. Ya akhirnya kita selalu jawab mohon maaf kami ya udah pasti arahnya ke sana ya. Kami menerima kalaupun misalkan apa namanya pasangan gitu harus sudah menikah dengan surat nikah resmi gitu. Akhirnya seperti kita paham dia maksudnya jadi seperti sudah menjadi biasa gitu betul. Yang ditanyakan tuh itu pertama bebas betul kayak tak kan berarti kan sudah ke arah sana ya sudah seperti biasa gitu di biasa gitu. Jadi awalnya nggak nyangka ngeri itu ya. Iya. Walaupun misalkan sudah menikah ya mungkin kalau itu faktor ekonomi ya lebih banyaknya gitu. Hanya cukup dengan surat keterangan menikah siri. Gitu. Jadi yang kalau mungkin kalau KUA mampu berbayar biayanya mahal gitu akhirnya cukup dengan nikah siri di situ kan juga hanya surat keterangan bahwa si A atau si B keluarganya itu menjadi saksi atas nikah sirinya itu. Ya kita juga tolak juga itu karena fisik masalahnya dia betul. Ada suami atau istrinya ya. Ya dilabrak ya. Sebenarnya udah biarin aja masing-masing daripada kita bikin masalah itu. Betul betul. Betul betul. Padahal kalau dari tampilan bahkan foto dia dijual. Religius aku bu, religius itu teh tampilannya mah gitu. Betul. Ya berarti ya sudah fenomena ya. Kan kalau sedikit mah kasus kan gitu ya. Ini mah sudah fenomena betul. Nah, kenapa terjadi? Nah, kata ulama karena ketauhidannya bermasalah. Ya. Atau keimanannya bermasalah. Makanya kita kalau kembali ke sejarah Rasulullah itu berdakwah selama berapa tahun ibu? 20
3 tahun ya. Dan 13 tahun itu yang digembleng adalah tauhid. Belum ada perintah yang lain, misalnya larangan Khomer belum ada gitu ya. Ibadah-ibadah yang lain belum ada. Nah, 13 tahun untuk iman saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ya. Bersaksi bahwa tidak ilah yang patut disembah, yang patut diibadahi, yang patut dimintai tolong, ya hanya Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu dulu, begitu. Nah sekarang teh kalau mau dirunut mah ternyata orang-orang Islam teh langsung Islam ya. Jadi belum menguatkan keimanannya ibu-ibu. Ya, gitu. Betul gitu. Makanya ya nggak apa-apa bu. Ya, kasus yang itu juga yang itu Ustadz yang jadi juri Syam yang Syam itu Ahmad Al-Misri gitu ya. Dia tuh beralasannya bahwa Muhammad juga melakukan dengan Ali bin Abi Thalib. Itu ya. Gila gitu. Begitu gitu begini dan itu mungkin didoktrin ke anak korbannya ya. Terus kemudian juga diperkembangkan sesuatu yang ini sebelum melakukan. Ya. Jawaban berikutnya kalau seandainya Imam Syafi'i ya kata gitu pada saat ini mungkin dia juga menonton hal yang sama gitu. Ya kan Abi ya? Ya Allah ini ahli ilmu padahal ya. Dia paham gitu. Dan mengimimi si anak yang korban itu hafiz Quran di Mesir ya, betul. Ya. Apalagi agama gitu, gitu. Yang di khalayak masyarakat yang tidak paham ya, bisa dimaklum gitu ya. Jadi akhirnya nah berarti kalau fenomena itu bagaimana tuh ibu? Makanya kita mah hafiz Quran ya, hafiz itu bu tidak akan mungkin jadi juri kalau dia tidak hafiz kan gitu ya. Tapi betul, jadi tidaklah seseorang itu melakukan kemaksiatan ya walaupun dia ahli ibadah, melainkan keimanannya itu melayang gitu ya. Kan itu teh berarti sudah bermaksiat ya. Jadi tidaklah seorang bermaksiat melainkan imannya itu sudah hilang sebetulnya gitu. Walaupun dia ahli ilmu. Makanya kita mah keimanan teh harus selalu dipertahankan. Makanya kita ketika sholat itu meminta ya bahkan 17 kali ya, ihdinas siratal mustaqim ya, tunjukilah kami jalan yang lurus gitu ya. Karena itu tidak menjamin ahli ilmu tapi keimanannya selamat gitu ya. Jadi ya STNJ ya bu. Sholat terus maksiat jalan gitu. Karena kalau kata salah satu ustadz boleh jadi dia ibadahnya melekat gitunya. Salah satunya tadi ya ustadz apa tadi teh Syam yang gitu ya, singkatan kan Syam teh. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia ya boleh jadi melakukan kemaksiatan kecil tapi terus menerus ya. Tapi bagi ahli ilmu, ahli ibadah, ketika dia maksiat kecil itu teh besar di sisi Allah. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya gitu. Padahal kan dalam ceramah-ceramahnya itu memerangi apa namanya itu kaum Nabi Lut kan gitu. Dia teh tidak setuju. Tapi pada kenyataannya dia pun melakukan. Berarti teh kaburomaktan dia teh menyampaikan sesuatu ya yang dia sebetulnya apa namanya teh tidak mengerjakan gitu. Dia teh menolak kayak begitu teh tapi melakukan ya, tadi teh kembali ke tauhid gitu. Nah, makanya kita mah senantiasa meminta teh iman ini jangan sampai hilang ibu ya.
Walaupun kita mah ilmu segini-gininya gitu ya, ibadah segini-gininya gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting mah apa? Istiqomah kan gitu. Dan kita selalu kuatkan dengan apa? Dengan terus berdoa ibu-ibu. Jangan sampai kan itu teh mungkin boleh jadi pelajaran bagi kita orang ahli ilmu, ahli ibadah itu belum beruntung gitu ya. Kalau dia itu tidak berhati-hati ya gitu. Kan kalau nggak salah zaman Rasul juga ada salah satu sahabat yang dimana sahabat tersebut suul khotimah ada gitu. Atau kebalikannya. Jadi kalau yang berakhir dengan baik husnul, kalau yang ini mah suul gitu ya, suul khotimah gitu. Jadi berakhir dengan buruk ada. Dan itu juga boleh jadi gambaran bahwa tidak menjamin ilmu ya, tidak menjamin ibadah ya kalau tidak ditolong oleh Allah kan gitu, sesat gitu ya. Bahkan sempat saya ngobrol sama teman kemarin teh. Ibu-ibu pernah mungkin mendengar apa Syiah. Nah, pentolan Syiah teh kan salah satunya adalah di Bandung ya, Punten misalnya. Pernah mendengar Jalaluddin Rahmat. Nah, itu teh tokoh Syiah di Bandung. Awalnya dia teh akidahnya benar, Bu. Ya, NU kalau nggak salah. Ya, benar itu teh akidahnya teh. Heeh. Batra terus apa? Motohari ya di Pircon. Motohari. Heeh. Itu teh akidahnya benar. Cuman dia teh sekolah ke Iran yang sekarang sedang perang ya. Sekolah ke Iran. Sedangkan di Iran ya otomatis kan Syiah ya. Mungkin ya pemikirannya tercuci gitu. Jadilah pentolan Syiah gitu. Nah, makanya memang lingkungan ini sangat menjadi apa ya hal yang prioritas. Boleh jadi benar pun ya Ustadz tadi yang ya bukan Ustadz artinya kalau gitu ya Syam tadi ya Bapak Syam ya boleh jadi mungkin punya lingkungan yang begitu ya. Bahkan kan sebenarnya sudah katanya ketahuan ya tahun berapa gitu sama Kang Rashid salah satu Ustadz juga pas ketahuan teh ya tergap ya dinasehati katanya mah mau apa namanya teh mau tobat ternyata tidak tobat sama ternyata sekarang terbukanya gitu ya Allah alam ya seperti itu ibu-ibu mana mana itu ibu-ibu ya sana hmm. 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 Siap. Hmm. Ya. Saya kan sholatnya 3 waktu. Oh. Ya, gitu. Oh gitu. Sholatnya 3 waktu gitu terus. Yang kemudian saya juga yang dan sekarang ya itu Agus. Dia tidak percaya aku. Dia tidak mengatakan agama apapun. Karena istrinya cerai, dengan dia ya otomatis lah gitu jadi pasti gap lah. Oke berangkat. Gitu dan sekarang punya masalah di pacarnya ya padahal dia kalau secara keilmuan gitu ya dokter atau ya kasih PB kayak gitu ya begitu gitu betul kalau kita tidak pintar keberingkatnya jadinya iya itu jadi pelajaran ya dia menganggapnya bahwa agama itu ujungnya ekonomi saya sudah haji haji itu kan sebetulnya ekonomi gitu kan hubungan dengan orang yang haji
pakai logika Bu ya. Berarti imannya hilang ya. Pakai logika. Kita alhamdulillah ya keimanannya, insya Allah masih ada gitu. Jadi segala sesuatu memang kita mah tujuannya teh apa? Marodotilah ya. Dunia senang gitu kan ya, akhirat senang. Nah, itu jadi pelajaran ya. Temennya berarti suami Bu Yuli ya, temannya. Oh, tapi ya jadi agnostik ya. Pasti. Tapi masih dosen. Udah. Oh. Dan bahaya itu tuh bisa menyebarkan keyakinan dia itu tuh. Ya memang ininya enak. Ya namanya dosen pintar pasti berargumen nyari gitu sama orang ini gini. Entah Bu. Bahaya. Nah, kita harus hati-hati ya. Dan memang kalau di Indonesia teh aliran-aliran apa saja masuk ya. Jadi harus hati-hati. Bahkan saya juga waktu SMA ketemu sama yang begitu teh, aliran yang praduga gitu. Ngobrolnya enak, mahasiswa gitu. Iming-imingnya enak, apa? Doktrin teh cuci otak. Nah, itu memang harus hati-hati. Gitu dia. Yang buat logika kita betul. Heeh. Heeh. Masa sih kok bisa jadi ya gitu. Ya kan maksudnya banyak gitu ya. Banyak. Termasuk juga kita akan tahu juga ada gitu. Yuk ikutnya dia enak. Benar? Benar dia tinggal lihat KDD. Jadi dia lulus ITB terus ke Amerika gitu. Dia benar ada. Itu kan pintar itu masa gitu kan. Dicuci kan otaknya. Iya. Nah, kita mah alhamdulillah masih ditolong. Itu tuh berarti dia itu sudah apa ya? Ya tersesatnya gitu. Pada dolin ya gitu. Itu ya. NII Bu. Beda lagi itu negara Islam Indonesia. Ya menyimpang. Dulu mah ada yang sekarang kayak apa? Betul. Ya. Dia nggak bisa aku kan kita beda-beda ada orang betul akhirnya ujung-ujungnya sudah menjual arti iya udah dan itu di masanya oh ibu pernah saya juga kayak gitu di doktrin pas SMA pas kuliah jadi kita teh masih berada di Tobut katanya nah kamu pindah sekarang kamu nanti mending sekarang cengi dan dia teh tidak biasanya ya yang saya alami itu tidak baca Quran kan kalau itu mah alladzina idza dzukirallah nggak mungkin tuh bisa kan gitu tidak tapi yang jadi langsung terjemah Bu langsung terjemah ini gitu iya langsung ke situ saya juga mengalami itu ya pasti kalau kita menolak berarti sudah mantap iman kita gitu. Tapi kalau yang imannya belum mantap walaupun dia berilmu ya, banyak itu teh yang mahasiswa yang pintar, yang kritis masuk gitu. Padahal kritis. Kenapa begini? Banyak. Padahal dia filsafat. Jadi dia itu macam-macam Bu. Ya. Ya. Filsafat, filosofi. Oh gitu. Mantap. Itu ya
alhamdulillah jadi bisa sharing ya. Alhamdulillah. Gak apa-apa jadi nambah ilmu, nambah wawasan ya. Yang penting mah nambah ketakwaan ya. Jadi lebih bertakwa lagi kepada Allah. Sedikit penutupan berkaitan dengan gunah al-ikhfa. Nah, gunah kita sudah tahu ya. Gunah itu apa Bu Ibu? Dengung ya. Ikhfa itu samar. Nah, berarti maksudnya adalah kita menemukan gunah di eh, pada ikhfa gitu ya. Nah, di sini bisa takhim ya kalau bertemu dengan huruf-huruf istilah dan yang utama itu ada 4 huruf ya. Yang mutlak itu yang so, do, to, zo. Nah, itu pasti ikhfa walaupun dalam keadaan dia kasroh gitu ya. Kayak to kan jadi ti. Nah, gitu. Terus ada juga yang menyesuaikan kayak kof ya. Kalau kof dia sebelumnya apa? Kasroh, nah maka dia tipis gitu. Mungkin itu ya, Ibu-ibu. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat dan kalau ada sharing-sharing boleh di-sharingkan gitu ya. Biar apa? Biar menambah wawasan, pengalaman dan saya juga dari ibu-ibu teh dapat ilmu. Jadi tidak hanya transfer tapi dapat juga debit gitu ya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.